Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdullah Mubarok, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi beserta dengan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Kenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai buku 1 bab 7 tentang konsep jurnal. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syahdaisa Jovana, selaku moderator, beserta dengan teman-teman saya, yaitu Fitri Syawalia Darmawan, Novina Putri Ginting, dan Fortunata Elfridayun. Pemaparan ini akan kami bagi menjadi 7 bagian, yaitu definisi jurnal, proses penyusunan laporan keuangan, bukti transaksi, macam-macam bukti transaksi, jurnal klasifikasi perkiraan, jenis-jenis jurnal, dan kesimpulan. Berikut pembahasan mengenai materinya. Saya di sini akan membahas materi tentang jurnal adalah catatan transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis yang berdasarkan urut waktu terjadinya. Secara rinci dan sistematis dengan mencantumkan rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya. Selanjutnya ada proses penyusunan laporan keuangan. Berikut terdapat siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi pertama dimulai dengan adanya bukti transaksi. Setelah itu dilanjut dengan menjurnal, lalu posting ke buku besar, lanjut membuat neraca saldo. Setelah membuat neraca saldo, dilakukan penyesuaian dengan membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya membuat neraca lajur, yang dilanjut dengan membuat laporan keuangan. Setelah itu membuat jurnal penutup dengan menutup akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Dan yang terakhir membuat jurnal pembalik. Selanjutnya, bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan untuk merekam kejadian yang bersifat keuangan. Setiap transaksi wajib dibuatkan bukti transaksi. Bukti transaksi digunakan sebagai dasar dalam membuat jurnal. Ada beberapa manfaat bukti transaksi. 1. Memahami pihak yang bertanggung jawab atas transaksi. 2. Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan barang maupun keuangan. 3. Membantu dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan ke depannya. Materi berikutnya adalah macam-macam bukti transaksi. Yang pertama ada faktur. Faktur ini merupakan dokumen yang menyebutkan secara tertulis terkait barang yang dijual dan dibeli. Yang kedua, ada kwitansi. Merupakan bukti transaksi sebagai bukti terjadi penyerahan atau penerimaan uang. Yang ketiga, adalah memo debit. Memo debit ini berupa lembaran yang berguna untuk melaporkan ketidakcocokan akan barang yang telah diterima oleh pembeli kepada pihak penjual. Yang keempat, memo kredit. Bukti transaksi ini menandakan bahwa penjual menerima pengembalian barang dan permintaan pengurangan harga dari pembeli. Yang kelima adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Yang keenam, ada bukti kas keluar, merupakan bukti pengeluaran uang oleh perusahaan pada suatu transaksi. Yang ketujuh, ada bukti setoran. Bank merupakan slip bukti transaksi yang diberikan kepada nasabah yang menyetorkan sejumlah dana ke rekening bank yang ia miliki. Selanjutnya ada jurnal, klasifikasi perkiraan. Yang pertama ada akun real, yaitu akun-akun yang terdapat di neraca, terdiri dari akun aktiva, utang, dan modal. Yang kedua ada akun nominal, akun yang terdapat di laba rugi, terdiri dari pendapatan dan biaya. Yang ketiga ada saldo normal, yaitu saldo debit dan saldo kredit yang biasanya akan terdapat pada suatu perkiraan tertentu. Berikut ada tabel saldo normal akun. Yang pertama ada aktiva bersaldo normal di debit, jika bertambah ada di debit, jika berkurang ada di kredit. Yang kedua ada akun utang bersaldo normal di kredit, jika bertambah ada di kredit, jika berkurang ada di debit. Yang ketiga ada modal bersaldo normal di kredit, jika bertambah ada di kredit, jika berkurang ada di debit. Yang keempat ada pendapatan bersaldo normal di kredit, jika bertambah ada di kredit, jika berkurang ada di debit. Yang kelima ada biaya-biaya bersaldo normal di debit, jika bertambah ada di debit, jika berkurang ada di kredit. Yang terakhir ada prive bersaldo normal di debit, jika bertambah ada di debit, jika berkurang ada di kredit. Selanjutnya, jenis-jenis jurnal. 1. Jurnal umum.
Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis dalam periode tertentu. Yang kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang berisi pencatatan atas transaksi-transaksi perusahaan yang bersifat sejenis. 3. Jurnal penyusuan. Penyusuan timbul karena beberapa konsep yang digunakan di dalam konsep dasar akuntansi. Beberapa saldo yang masih berupa campuran dan saldo-saldo beberapa akun harus dipisahkan. 4. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo rekening sementara atau rekening nominal dan rekening prive. 5. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal suatu periode. Akuntan membalik jurnal penyusuan tertentu yang sudah dibuat periode sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yang dimana jurnal adalah transaksi yang dilakukan secara rinci dan sistematis dengan mencantumkan rekeningnya harus di sisi debit dan sisi kredit serta jumlah rupiahnya. Dalam saldo normal, kelompok aktiva biaya dan prive adalah kelompok yang apabila saldonya bertambah, maka ditulis di sisi debit, dan apabila saldonya berkurang, maka harus ditulis di sisi kredit. Sedangkan saldo normal kelompok utang, pendapatan, dan modal apabila saldonya itu bertambah, maka harus ditulis di sisi kredit, dan apabila saldonya itu berkurang, maka harus ditulis di sisi debit. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan pemaparan materi di atas tentang konsep jurnal. Harapannya dari yang kita diskusikan ini dapat memberikan manfaat untuk kedepannya. Karena dirasa diskusi kami cukup, maka saya akan tutup presentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.